Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Abbas. Saya tulis di papan. Bisa dibaca? Alhamdulillah. Jadi disebutkan bahwa di Madinah itu, jadi para sahabat yang memberikan banyak jawaban fikih sering ditanya, duduk ada majelisnya, ya artinya bikin kajian lah. Karena di zaman dulu tidak semua sahabat bisa bikin kajian kayak zaman sekarang. Ya, kalau di Madinah itu ada Zaid ibn Thabit dan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Tadi sudah ditulis sebenarnya. Kemudian di Mekah ada Abdullah ibn Abbas. Kemudian di Irak ada Ibnu Mas'ud sebenarnya, tapi sebelum itu ada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali jadi khalifah, ilmunya turun ke Ibnu Mas'ud. Itu diagram singkatnya. Sudah? Jangan difoto, nanti dipikir resep obat sama orang. Ditulis saja, jangan difoto. Ali bin Madini, tidak perlu ditulis, ini hanya ucapan beliau rahimahullah. Beliau adalah salah seorang pakar hadis setaraf sama Imam Ahmad. Beliau mengatakan, lam yakun min ashabir rasul man lahu suhbah. Gak banyak dari sahabat Rasulullah yang banyak suhbahnya, yang banyak temannya, yang banyak pengikut. Jadi pengikut murid itu disebut sebagai sohib, teman, karena membarengi terus. Yadhabuna bimadhabi, berangkat mengikuti madhabnya. Jadi masalah madhab, ucapan madhab udah ada di zamannya Ali bin Madini di tahun 170-an Hijriah, di setaraf sama Imam Ahmad. Jadi kalimat madhab itu udah ada di tahun 100 Hijriah, awal-awal Islam. Yuftuna bi fatwa, dan menyampaikan jawaban-jawaban sahabat Nabi. Artinya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid ibn Thabit, ini ada yang ngikutin semua. Ya, seperti di zaman kita sekarang mungkin ibu-ibu ditanya suatu hukum, mendengar Ustaz Rifki pernah menjawab A hukumnya, ibu sampaikan A. Ya, berarti ibu adalah penerus madhabnya Ustaz Rifki, istilahnya gitu secara bahasa. Berfatwa, menjawab dengan jawabannya. Makanya kemarin ketika ada yang nanya, boleh gak menjawab suatu pertanyaan, ya ibu bertanya demikian, boleh selama kita yakin rujukannya dari mana. Ya, bukan berarti semua harus alim, enggak. Yang penting kita yakin jawaban kita itu dari mana, rujukan kita benar atau enggak. Ya, kemudian wayaslukuna tariqatah, dan mengikuti jalan sahabat ini, benar-benar ngikutin, sudah jawabannya semua yakin dengan jawaban sahabat. Karena para sahabat ini melihat Rasulullah mendapatkan wahyu. Ketika Nabi turun wahyu, sahabat ini ngerti, oh ini ashabun nuzulnya seperti ini, sebabnya demikian, Nabi bercerita demikian, semua sudah tawakal. Karena jalan kebenaran adalah mengikuti jalan para Rasul Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya. Kemudian illa salah, kecuali 3 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud di Irak, kemudian Zaid ibn Thabit di Madinah, dan Abdullah bin Abbas di Mekah. Ya,
Ya, 3 orang ini. Kenapa Zaid ibn Thabit? Karena sebelum Ibnu Umar berfatwa, duduk di majelis ilmu yang ditaruh di Madinah oleh Umar bin Khattab adalah Zaid ibn Thabit. Ya, karena dulu ulama ini kedudukannya sama seperti Umar, sama seperti pemimpin. Beda zaman kita sekarang, ya ulamanya ngikutin pemimpin. Zaman dulu enggak. Begitu sungkan sama pemimpin, begitu sungkan sama ulama. Ulama bilang A, pemimpin ikut A. Karena yang takut sama Allah adalah innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Bukan ulama tapi ulama. Kalau pakai alif artinya orang yang penyakitan, Bu. Alim. Ulama pakai ain artinya orang yang berilmu, alim. Kalau alim, inna adzaballahi syadidul iqab wa inna alim. Dalam Al-Quran disebut adzabun alim, azab yang menyakitkan. Ya, kita lanjutkan. Tidak kelihatan. Ada yang tidak dimengerti ditanya. Mana? Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Iya, majelis taklim, istilahnya majelis taklimnya para sahabat tabi'in. Makanya fikih itu disebut, madhab fikih disebut madrasah fikih, sekolah. Kalau sekarang kita pahami kan sekolah fikih, tapi sebenarnya satu orang ulama diikuti oleh banyak pengikut. Sudah? Nah, dari para sahabat yang tadi disebutkan sebelum ini, ya, di Madinah ada Zaid ibn Thabit dan ada Abdullah ibn Umar. Yang belajar ke Zaid ibn Thabit dan Abdullah ibn Umar itu ada di Fuqaha Sab'ah ke bawah itu. Jadi ketika Zaid ibn Thabit masih hidup, maka ada yang duduk di majelis ilmunya. Banyak, ratusan ribuan para tabi'in, pengikutnya Zaid ibn Thabit. Karena berjumpa sama Zaid ibn Thabit, maka derajatnya menjadi tabi'in. Nah, tabi'in ini ada fuqaha sab'ah, 7 orang yang faqih, yang benar-benar paham ilmu fikih. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin
walaisal ilmu anhu kharijah, disebutkan dalam bait syair, ketika dikatakan kepada kalian siapa yang begitu pakar dalam ilmu, yang ilmunya itu tidak keluar dari mereka, maka ada fuqaha sab'ah. Nanti saya mau sebutkan namanya. Fuqaha sab'ah ini, kalau Umar bin Abdul Aziz, sebagian dari kita mungkin pernah dengar ceritanya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang adil luar biasa, sampai di zamannya gak ada orang miskin di antara anak cucu keturunan Umar bin Khattab. Kalau mau musyawarah masalah hukum syar'i, kumpulnya sama fuqaha sab'ah ini, 7 pakar fikih. Atau mungkin nanti di browsing aja biar gak terlalu panjang ya, fuqaha sab'ah ini siapa. Kemudian di Madinah juga selain ada fuqaha sab'ah, sudah ibu, kayaknya masih ada yang lihat di depan. Sudah ini? Sudah. Kemudian ada Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Yang kedua, sebenarnya yang ke-8 ya, karena fuqaha sab'ah itu ada 7 orang. Nanti ibu browsing saja, namanya panjang. Saya menghemat waktu. Ada Salim, anaknya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab, berarti cucunya Umar bin Khattab. Ya. Ini zaman tabi'in, jarak sahabat dengan tabi'in ini hanya beberapa tahun saja. Tapi kok udah punya cucu Umar bin Khattab ya. Abdullah bin Umar menikah dalam usia muda sehingga punya anak, dan tidak asing sebenarnya. Di zaman dulu Imam Syafi'i menyebutkan, aku berjumpa dengan nenekku sedangkan nenekku masih berumur 21 tahun. Nah, kalau sekarang masuk undang-undang larangan nikah muda. Nah, kalau di Madura itu SMP sudah nikah biasanya, anak-anak kiai. Nah, jadi di zaman dulu biasa. Nah, jadi Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab. Nafi yang ketiga, di catatan itu yang ketiga, Nafi ini adalah mantan budaknya Abdullah ibn Umar, yang kelak akan menjadi gurunya Imam Malik. Nanti saya bikinkan diagram lain. Sudah? Ikrimah. Ya. Yang keempat, kalau di tulisan itu di Madinah ada Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Sering kita dengar kalimat-kalimat yang agung dari beliau rahimahullah. Sama, beliau adalah tabi'in. Sebenarnya gak terlalu mendalami di sini. Setelah ini ini hanya pembukaan saja. Kemudian di Mekah ada atau pengikutnya Abdullah ibn Abbas. Ya, muridnya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah pakar tafsir dari umat ini. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi mendoakan beliau. Ya, didoakan oleh Nabi, Allah jadikan dia faqih, ngerti urusan agamanya dan mengerti tafsir. Kemudian selanjutnya ada setelah ada Taus. Kemudian aja Mujahid. Mujahid ini yang sering kita jumpai dalam tafsir Ibn Katsir, meriwayatkan riwayat-riwayat atau tafsir dari Abdullah ibn Abbas. Kemudian juga Ikrimah, terkenal dengan fikihnya juga tafsir, sama-sama pakar tafsirnya. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, aku tahu semua sebab nuzul dan makna ayat dari Al-Quran, semua kalimat. Ya, kita cuma tahu terjemahan, beliau tahu maknanya. Sebabnya apa, maknanya apa. Karena didoakan oleh Nabi langsung. Ya. Kemudian di Basrah, saya cuma kasih Hasan Al-Basri, karena beliau punya madhab setelah itu. Ya. Sebenarnya ada 4. Mau ditambah lagi boleh. Hasan Al-Basri. Kalau di catatan itu ada apa enggak? Di catatan itu ada
Hasan Basri, Ibnu Sirin. Oh ya, saya tadi tidak lihat. Ya, Abu Kilabah dan Qatadah. Kemudian di Kufah atau di Irak itu ada Alqamah. Alqamah ini muridnya Ibnu Mas'ud. Di Basra ini sama dengan Kufah sebenarnya ya. Cuman karena di sana ada banyak ulama juga berpecah. Karena setelah Nabi wafat di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar itu udah banyak futuhat, pembebasan kota, banyak yang masuk ke Islam dari luar Islam. Nah, para ulama lughah menyebutkan orang paling faqih, ulama yang disebut masa-masa fasihnya Islam, masa-masa fasihnya bahasa Arab itu sampai tahun 200 Hijriah saja kalau di pedesaan. Ya, kalau di gunung-gunung itu sampai tahun 200 Hijriah. Adapun orang yang tinggal di perkotaan maka tahun 150 Hijriah itu paling fasih. Setelah itu tidak ada bahasa Arab yang fasih karena sudah bercampur dengan bahasa di luar Arab. Ya, seperti sekarang ibu mungkin ke Arab Saudi haji atau umroh, orang Arab udah bisa bahasa Indonesia. Ya, karena sudah tercampur bahasanya. Sama seperti di zaman dulu, ya bukan bisa bahasa Indonesia di zaman dulu. Indonesia mungkin masih ya ada cuman beberapa kerajaan sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Ya. Tapi yang saya maksud bahasa Arab yang bisa dijadikan dalil, karena orang yang ngerti bahasa Arab itu adalah salah satu syarat menjadi ulama. Ya, tapi subhanallah zaman sekarang semua orang bisa jadi ulama ya dengan handphone. Padahal orang yang menjadi ulama ini syaratnya harus bisa bahasa Arab. Imam Syafi'i hidup di tahun 150 sampai 204 Hijriah. Maka beliau bukan hanya di tahun itu, kalau di perkotaan beliau sudah masuk yang tidak fasih sebenarnya. Tapi beliau belajar ke Hudzail, ke suku Badui. Maka disebut oleh para ulama, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i secara bahasa, maka itu dalil. Karena beliau ngerti bahasa Arab dengan fasih. Kalau menerjemahkan Quran itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan syair terkadang. Syair pada zaman sahabat, bukan syair pada zaman kita sekarang. Syair pada zaman dulu. Ya, terkadang ada syair-syair yang gak benar maknanya, tapi dijadikan hujjah secara bahasa. Kemudian di Kufah ada Alqamah, kemudian ada Tilmidhu Ibrahim, muridnya yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini nanti menjadi gurunya Imam Abu Hanifah. Setelah ini kita sebutkan guru dari guru Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Ibrahim Nakhai, kemudian ada Masruq, kemudian ada Abidah, kemudian ada Syureh Al-Qadhi. Qadhi itu maksudnya adalah hakim di zaman dulu. Ya, menjadi hakim itu benar-benar orang yang berilmu. Kemudian kita lanjutkan imam madhab yang 4. Ya. An-nasu iyal ila Abi Hanifah, kata Imam Syafi'i. Orang ini butuh kepala keluarga, atau Imam Abu Hanifah adalah kepala keluarga para manusia. Artinya fikih ini kembalinya ke Imam Abu Hanifah. Di antara bentuk tawadhu'nya Imam Syafi'i, karena Imam Abu Hanifah pakar dalam masalah kias. Ya, beras dengan gandum itu istilahnya beras itu dikiaskan dengan gandum. Ya, tapi ada syarat yang begitu
jelimet tuh kalau mau mengkiaskan. Maka biasa kalau orang belajar usul fikih mesti masalah paling besar kalau belajar kias. Banyak yang nggak lulus masalah kias. Nggak aneh kalau zaman sekarang orang nggak belajar agama bisa kias berat karena butuh syarat yang dalam, ada ilatnya, sebabnya. Dihukumi beras sama gandum itu apa ilatnya, sebabnya. Beras masih gampang, makanan pokok ya masih gampang, tapi kalau masalah yang jelimet, larangan, contoh, apakah ibu misalkan naruh uang di bank BCA, kemudian ibu di perumahan, misalnya lagi safar keluar kota, di perumahan itu ada bank, cuman bank BSI, ada BCA jauh 20 kilo, tidak mungkin ngambil, misalkan jauhnya gitu ya, yang tidak masuk akal aja, ngambil ke bank BCA tidak mungkin, ngambil di bank BSI, apakah masuk riba? Apakah? Sebentar, jangan langsung kaget. Apakah ada? Apakah? Ulama sekarang ini berselisih. Di antara bentuk riba ada bunga. Ketika kita narik ada biaya administrasi berapa sekarang? 6.500 atau 2.000? 6.500 ya. 6.500. Berarti kita ngasih bunga ke bank BSI. Narik dari rekening BCA ditarik di ATM BSI kan mesti berkurang 6.500 administrasi. Ulama berselisih apakah administrasi ini termasuk dalam makna riba? Ya, disebutkan dalam kaidah ulama, kullu qardin jara fihi naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang ada manfaatnya maka itu riba. Kita berhutang ke bank BSI karena uang kita kan masih ada di BCA. BCA nanti yang mindai ke BSI, maka ada riba kata para ulama. Yang lain mengatakan bukan riba, itu administrasi, sama seperti kita transportasi jasa, mereka ngambilin duit. Kemudian ada masalah lagi. Kalau mau lebih ruwet lagi, saya memancing keruwetan dibagi-bagi. Ya. Sebelum masuk ke ini, biar kita paham bahwa ulama ini sudah ruwet memikirkan dari tahun 150 sampai sekarang masih bisa dipakai kaedahnya. Artinya ulama sudah berpikir begitu dalam. Kita baru berpikir ini sudah pusing. Belum berpikir sudah pusing ya. Ditarik misalkan tadi, anggaplah administrasi. Sedangkan kalau kita nuker uang itu harus cash, ya dan biadin. Mithlan bimithlin dalam riwayat. Harus cash. Kalau kita minjem harusnya kita dikasihnya cash dong. Tapi kok bank ini tidak ngasih cash ke bank itu. BCA tidak ngasih cash ke bank BSI. Berarti gak ya dan biadin. Ibu nuker kurma jelek dengan kurma bagus, itu harus ya dan biadin. Mithlan bimithlin, harus sama. 1 kilo kurma jelek dengan 1 kilo kurma baik. Rugi dong kalau gitu. Syarat yang kedua, kalau nggak pingin rugi, ditukar dengan uang. Ya kan, ditukar dengan uang, dibeli maksudnya, dibeli. 1 kilo kurma jelek, saya beli 100.000 misalnya. Oh iya, sudah dibayar. Tapi itu harus cash. Gak harus mithlan bimithlin, tidak mungkin 1 kilo kurma tukar sama 1 kilo duit, ya rugi. Atau bisa beruntung kalau 100 rupiahan yang tebel-tebel itu. Ya. Jadi ada sebab lain lagi yang mengatakan, oh ya anggap itu administrasi, tapi kan harusnya cash. Ya harus ya dan biadin, harus langsung diterima duitnya. Ya ini contoh masalah muasir zaman sekarang ya. Alakul itu tidak masuk riba. Kalau ibu mau tenang sudah anggap tidak masuk riba. Ya anggap tidak masuk riba. Nanti kalau rinci lagi malah tidak selesai nih. Jadi di zaman dulu Imam Abu Hanifah terkenal dengan kepakarannya dalam masalah kias, mempermisalkan sesuatu dengan sesuatu. Karena hadis di Kufah, di Irak pada masa itu sedikit, yang banyak hadis itu di Madinah, di Mekah, karena banyak sahabat Nabi. Adapun di Irak yang dikirim itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat, karena di masa itu Irak menjadi pusat khilafah, pusat kepemimpinan. Tapi sahabat masih pusatnya di Madinah.
Sehingga yang kedua, Imam Malik mengatakan yang jadi dalil itu bukan kias, tapi bukan sekedar kias, tapi yang menjadi dalil adalah perbuatan penduduk Madinah. Makanya sebagian dari kita mungkin pernah dengar Imam Malik menolak ada khiyar majlis. Saya beli air ini. Kemudian setelah saya keluar, saya mengatakan, Bu, saya mau kembaliin. Oh, tidak boleh. Dalam hadis itu ada khiyar majlis itu kalau masih di satu tempat. Saya beli ke ibu, kemudian udah jadi masih ada satu tempat itu masih boleh kembali. Kalau keluar dengan syarat 3 hari misalkan, 1 minggu, atau dengan nota, ya misalkan demikian. Ya, kata Imam Malik, beliau menolak khiyar majlis. Nggak ada khiyar majlis. Selesai beli, selesai. Nanti dibeli lagi. Kalau tidak cocok, beli lagi dengan akad baru. Padahal dalam hadis ada khiyar majlis. Imam Malik ditanya, wahai Imam Malik, kenapa? Apakah hadis khiyar majlis itu belum sampai kepada dirimu, wahai Imam Malik? Imam Malik mengatakan, aku mengetahui wa anta siroltal abu fil mal'ab au kamakol. Aku tahu sedangkan dirimu ini yang sok pinter sekarang masih bermain di lapangan. Artinya masih sangat kecil. Imam Malik udah tahu hadis ini. Beliau tulis di riwayatnya Imam Muwatta. Tapi kenapa Imam Malik menolak riwayat khiyar ini? Ya, khiyar ini artinya tadi itu ya, bisa difahami kan maksudnya. Kata Imam Malik, aku menolak karena penduduk Madinah tidak mengamalkan ini. Jadi yang dijadikan dalil oleh Imam Malik amalan penduduk Madinah. Kenapa Imam Malik mengatakan demikian? Karena penduduk Madinah ini sahabat dan anaknya serta cucunya para sahabat, otomatis tahu dong apa yang terjadi di zaman itu. Ini contoh yang kedua, imam yang kedua. Jadi Imam Malik terkenal akan kepakaran hadisnya. Imam Abu Hanifah bukan tidak pakar hadis, ulama hadis, tapi beliau pakar dalam masalah kias, masalah fikih. Kemudian itu gambaran singkat, nanti ada penjelasannya sebenarnya di masalah biografi. Kemudian yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Ya, muridnya Imam Malik. Kemudian yang keempat ada Imam Ahmad. Saya miringkan papannya, dimiringin boleh? Oh, tidak bisa. Oh, mati. Saya sambil tulis dulu biar mudah.
dulu boleh. Saya sebenarnya pengen tulis di tulisan itu, cuman karena ini formatnya Word, jadi mau ganti ke yang lain bingung mau masukinnya gimana. Ya, mungkin kita bahas di sini. Jadi setelah para sahabat Nabi, Zaid ibn Thabit dan ada Abdullah ibn Umar di Madinah. Zaid ibn Thabit gak terlalu lama ya masa hidupnya. Setelah itu yang menjadi mufti, yang berfatwa, punya majelis ilmu ada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini punya murid dan punya budak. Tapi budak yang dibebaskan disebut Maula ibn Umar yang bernama Nafi. Nafi ini gurunya Imam Malik. Imam Malik kalau mau tanya hadis ke Imam Nafi ini gak suka ngajar. Jadi sebisa mungkin musir Imam Malik. Sehingga Imam Malik nunggu depan rumahnya, duduk-duduk. Ya sabar. Dulil tu toliba dua uziz tu matluban, dalam salah satu makal disebutkan, aku terhina ketika aku menuntut ilmu dan aku menjadi orang yang mulia ketika aku diminta ilmunya. Imam Malik jadi sampai dibuat bingung Imam Malik. Imam Nafi, bukankah disebutkan demikian? Oh bukan, hadisnya gini. Akhirnya gak sengaja ngomong Imam Nafi, sehingga ditulis oleh Imam Malik. Dipancing dengan riwayat yang salah supaya menyebutkan riwayat yang benar. Jadi ngemis, Imam Malik ngemis sama budak. Di zaman itu tabi'in tidak mau loh. Budak ini dianggap orang yang hina, budak. Zaman sekarang aja orang kalau jadi orang yang menurut kita orang yang tidak pantas, kita menurut ilmu kan malu gitu. Masih ada gengsi, tapi Imam Malik gak gengsi sehingga menjadi imam Darul Hijrah, imam tempat hijrahnya Nabi. Ya. Imam Malik pun belajar ke Zuhri. Zuhri ini muridnya Salim. Salim ini muridnya Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid namanya Salim dan banyak sebenarnya, cuman mudahnya gitu. Imam Az-Zuhri, begitu juga ini tabi'in. Imam Malik gak masuk tabi'in dan gak masuk tabi'ut tabi'in ya, jadi generasi setelahnya Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Muwatta di umur 10 tahun, hafal Quran di umur 7 tahun. Ya gimana? Umur 10 tahun hafal Muwatta. Imam Malik, Imam Syafi'i ketika sudah belajar di Mekah, Imam Syafi'i sama ibunya dibawa ke Mekah, nanti ada riwayatnya. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, aku ingin belajar hadis ke Madinah. Kata khalifah pada masa itu, lebih baik kau suruh apapun selain aku bertemu sama Imam Malik. Wibawa. Khalifah pada masa itu takut. Kemudian khalifah pada waktu itu ngasih kertas ke Imam Malik, ngetok rumahnya terlebih dahulu. Kemudian ditanya oleh budaknya, siapa yang ingin kau jumpai? Malik. Apakah kamu ingin bertanya fatwa atau tanya hadis? Kalau tanya hadis, tunggu dulu Imam Malik mandi, pakai bukhur, pakai minyak wangi dan lain sebagainya, rumahnya dibuat wangi, baru beliau menyampaikan hadis. Kalau mau bertanya ilmu, tanya di majlis. Jadi khalifah benar-benar takut. Ya, nunduk khalifah. Dikasih kertas, kata Imam Malik ke khalifah, kau memberikan kertas, apakah ilmu sekarang dengan perantara, dengan orang dalam kalau sekarang istilahnya. Ya, kata khalifah, aku ini dapat permintaan, anak ini adalah orang yang luar biasa. Datang Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Syafi'i, aku ingin belajar ilmu kepadamu. Apa yang kau hafal? Apakah kamu ingin belajar Muwatta? Iya. Ya besok datang. Kemudian aku sudah menghafalnya, wahai Imam Malik. Dibacakan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i begitu fasih, Imam Malik pendengarannya itu senang. Mau berhenti suruh lanjut lagi, berhenti suruh lanjut. Kemudian kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat dalam dirimu ada ilmu yang luar biasa. La turhibu bil ma'asi, jangan kau hilangkan ilmu itu dengan maksiat. Ya. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Sebenarnya bukan murid benar-benar murid. Imam Ahmad ini udah keliling dunia 2 kali, jalan kaki. Ya, kita sekarang ke Saudi naik pesawat, tidur, aduh capek. Imam Ahmad enggak, keliling dunia 2 kali, mencatat hadis. Jadi satu hadis dicatat tadi. Ya. Kemudian kita
ke madrasah Mekah, sekolah di Mekah, istilahnya demikian. Ibnu Abbas sahabat Nabi punya murid Amr ibn Dinar. Sudah, Amr ibn Dinar ini punya murid Sufyan ibn Uyainah. Laula Malik wa Sufyan ibn Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz, kata Imam Syafi'i. Kalau bukan karena Malik di Madinah dan Sufyan ibn Uyainah di Mekah, ilmu ini hilang. Hadis, pakar hadis dua-duanya. Ya, saya lanjutkan atau mau ditunggu dulu? Sufyan ibn Uyainah. Ya, jadi ini ibaratnya satu derajat, dua-duanya sama-sama ulama besar di zaman itu. Sufyan ibn Uyainah ada gurunya Imam Syafi'i, karena sebelum Imam Syafi'i ke Madinah, beliau belajar dulu ke Sufyan ibn Uyainah. Ya, karena beliau adalah pakar hadis. Sufyan ibn Uyainah juga adalah seorang pakar hadis. Seperti yang disebutkan tadi, Imam Ahmad sudah keliling dunia, tahu beliau adalah pakar hadis, didatengin majelis ilmunya dan belajar ke Sufyan ibn Uyainah. Kita lanjutkan ke madrasah Irak. Oh belum? Sudah pendapat jumhur atau pendapat sebagian ulama? Sudah ya? Irak. Di Irak ada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang lebih fokus ke majelis ilmu, karena Ali fokus dengan khilafah pada masa itu. Ya. Abdullah bin Mas'ud punya murid yang bernama Alqamah. Kemudian Alqamah punya murid yang bernama Ibrahim an-Nakhai. Kemudian Ibrahim an-Nakhai punya murid yang bernama Hammad. Ya, Hammad ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau kita paham di sini, semua pendapat ulama mazhab ini kembalinya ke sahabat-sahabat itu. Ya, jadi kalau sering kita jumpai perbedaan di kalangan ya di masyarakat kita harus tahu dulu rujukannya kemana. Kalau yang nyeleneh, yang tidak jelas ya sudah. Tapi kalau masih rujukannya ke para imam mazhab, maka itu lebih lentur dalam menyikapinya. Ya, Imam Abu Hanifah punya murid yang bernama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini gemuk luar biasa. Gemuk. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, ma'a'rafu saminan aqalun nas min Muhammad bin Hasan. Aku tidak pernah melihat orang gemuk dan berakal seperti Muhammad ibn Hasan, artinya berilmu. Nah, ini juga sindiran sebenarnya, jangan gemuk-gemuk. Ya, misalnya orang yang dinilai gemuk itu malas karena suka makan, suka tidur. Imam Malik itu sehari masuk toilet hanya 1 kali, sebenarnya riwayat disebutkan. Masuk toilet sekali itu malu, karena di toilet itu gak ada malaikat. Artinya makannya benar-benar sedikit, bukan cuma dijaga tapi sedikit. Imam Nawawi itu
hanya makan di waktu sahur. Di waktu sahur. Sehingga para ulama bisa apakah Imam Nawawi ini berpuasa setiap tahun, setiap hari apa enggak? Makan pun hanya karena disuap oleh muridnya, oleh temannya yang menjadi muridnya. Kalau enggak disuap enggak makan. Enggak tidur telentang selama 2 tahun ketika di Dimashq. Belajar terus, tidurnya di meja. Kaget, ya Allah, aku sudah meninggalkan banyak sekali waktu. Semenit 2 menit. Ya, gimana dengan kita yang traveling nyari makanan, traveling nyari tempat istirahat jauh. Ya, ini buat motivasi ke kita supaya kita makin lebih baik. Jadi Muhammad ibn Hasan gurunya Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i, ya, ini gambaran singkat. Sufyan ibn Uyainah ketika Imam Syafi'i sudah pakar, Imam Syafi'i bisa menjadi mufti di zaman itu, dianggap sebagai ulama ketika umurnya masih 15 tahun. Ya, 15 tahun sama para ulama di zaman itu, silahkan kamu berfatwa. Imam Syafi'i enggak, aku masih mau keliling. Ya, sehingga Imam Syafi'i keliling. Dari Sufyan ibn Uyainah pergi ke Imam Malik, silahkan kata Sufyan ibn Uyainah. Keduanya banyak sekali perbedaan pendapat sebenarnya. Kalau kita sekarang beda ustadz sudah kayak beda agama malah ini. Insya Allah di zaman kita, karena ilmu di zaman ini sedikit sehingga sesuatu yang kecil dianggapnya besar. Pergi ke Imam Malik, silahkan kata Imam Sufyan ibn Uyainah. Setelah dari Imam Malik ini beda pendapat sama Imam Abu Hanifah, sangat luar biasa, ribut. Kalau pengikutnya mungkin di zaman sekarang bisa, habis mungkin ya, perang antar kampung mungkin di sini. Ya, tapi Imam Malik ketika dengar Imam Syafi'i sudah selesai, kata Imam Malik, semua ilmuku sudah ada padamu. Ya, Imam dah hijrah. Kata Imam Syafi'i, aku ingin pergi ke Irak. Kata Imam Malik, silahkan. Imam Malik ini qanaah orangnya, ya, tidak banyak harta. Muhammad ibn Abu Hanifah kaya raya. Ya, Muhammad ibn Hasan sebagai qadhi, hakim pada masa itu memiliki kekayaan luar biasa. Imam Syafi'i pada masa sama Imam Malik zuhud. Ya, dalam artian ya sudah cukup lah dengan apa yang ada. Tetapi ketika beliau ke Muhammad ibn Hasan kaget dengan kekayaan yang luar biasa. Ya, sehingga mencampur dua pemahaman ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ahlul ra'i artinya ahli logika. Qiyas itu disebut sebagai ra'i. Imam Syafi'i menggabungkan dua hadis ini. Bukan hanya menggabungkan, ketika belajar ke Muhammad ibn Hasan, Imam Syafi'i duduk di majelisnya, selesai beliau debat sama gurunya. Diskusi, mengalahkan hujah-hujahnya Muhammad ibn Hasan. Gurunya bisa debat, bukan debat kasar ya, zaman sekarang dianggap debat itu kasar, sebenarnya diskusi ilmiah. Ya, sehingga Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis itu mengatakan, kanal fiqh as'ab qabla dhuhuri Syafi'i al-Kamakul. Sungguhnya fikih ini sebelum ada Imam Syafi'i ini ruwet. Hafal 1 juta hadis mereka menganggap fikih ruwet. Kita hafal 40 hadis arba'in kalau hafal mengatakan gampang. Hafal 1 juta hadis sebelum ada Imam Syafi'i, sesungguhnya memahami fikih ini itu tidak mudah. Tetapi setelah ada Imam Syafi'i maka menjadi mudah. Bahkan pernah dikatakan Imam Ahmad, wahai Imam, akan anna dzalikal hadis dhaif. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya hadis itu lemah. Lau kana fi dhaf fa kana fi qaul Syafi'i. Seandainya hadisnya itu lemah, anggaplah sudah lemah, maka ada ucapan Imam Syafi'i. Artinya ucapan Imam Syafi'i bisa menjadi dalil. Imam Syafi'i bisa jadi punya dalil lain yang bisa menguatkan hadis. Jadi itu pendapat itu. Ya, tapi tentu ini kembalinya ke para ulama. Bukan kita tahu hadisnya dhaif, kemudian kita langsung mengamalkan. Ada syarat-syarat. Ya, ini hanya ucapan memuji ulama satu dengan ulama yang lain. Sudah dicatat resepnya? Ya, saya hapus.
catatan saya ada madhab yang tidak berkembang. Oh ya, madhab yang tergerus oleh zaman. Tidak perlu ditulis mungkin. Jadi tadi disebutkan di Basrah itu ada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini mendapatkan pujian dari banyak ulama. Kanan nas yahtajuna ilaih wala yahtajuna ilaihim wala yahtaj ilaihim. Disebutkan dalam riwayat, manusia ini benar-benar butuh sama Hasan Al-Basri, tapi Hasan Al-Basri tidak membutuhkan mereka. Artinya benar-benar menjaga iffah, menjaga kemuliaan dirinya, tidak suka ngemis, tidak suka minta tolong ke orang. Kalau masih bisa dilakukan, dilakukan. Ya, ini Hasan Al-Basri ada di Basrah. Imam Hasan Al-Basri ini, mana sudah? Hasan Al-Basri memiliki madhab pada zaman dulu, ya. Tapi tidak berkembang karena pengikutnya tidak banyak. Mungkin kalau sekarang YouTube-nya tidak banyak yang ngerekam. Ya, kalau zaman sekarang ya, zaman modern. Ya, terkadang sebagian ustadz itu bisa terkenal kemana-mana hanya sebab followernya. Ya, bahkan ada orang ngomongnya nyeleneh, ada perempuan sebenarnya dapat kiriman dokter apa gitu, perempuan, tapi dia banyak followernya. Padahal yang diucapkan banyak menyelisihi ijma. Kalau menyelisihi ijma itu bisa kekufuran. Kalau menyelisihi jumhur itu belum tentu keluar dari keislaman, tapi menyelisihi ijma itu bisa itu kekufuran. Tapi subhanallah sekarang orang lebih suka sama retorika dibanding sama isinya. Ya, lupa saya ibu dokter siapa gitu, doktor apa gitu, urusan duniawi, tapi dia suka membicarakan urusan agama. Banyak followernya saya pernah dapat dulu kiriman ucapan yang ya, tak benar dan jauh dari kebenaran. Lupa aja namanya. Ya, disebutkan bahwa fatwanya Hasan Al-Basri ini bisa sampai 7 jilid kitab tebal. Kalau dikumpulkan semua yang ada sekarang, Hasan Al-Basri ini pendapat-pendapatnya bisa sampai 7 jilid kitab yang tebal. Dan Hasan Al-Basri ini juga membawakan riwayat-riwayat dari para sahabat, berjumpa dengan 120 sahabat. Ya. Kemudian yang kedua ada Imam Auza'i. Auza'i ini ada di Syam. Disebutkan Imam Auza'i ini berfatwa, memberikan pendapat-pendapatnya, jumlahnya ada 70.000 masalah. Kemudian yang selanjutnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah yang tadi disebutkan gurunya Imam Syafi'i di Mekah itu pernah memuji Sufyan Ats-Tsauri dengan menyebutkan, lam ara a'lamu bil halal wal haram minhu. Aku gak tahu ada orang yang lebih mengetahui halal dan haram melebihi dia. Artinya dapat pujian dari ulama yang benar-benar ulama di masanya. Ya, Imam Malik ini menjadi ulama setelah dipersaksikan 70 orang ulama di masanya. Silahkan kamu maju di majelis ilmu, 70 orang. Kita sekarang kan cukup satu handphone bisa jadi ulama, live streaming, menjawab pertanyaan. Ini 70 ulama, nanti akan disebutkan. Artinya persaksian orang alim sezaman yang tinggal dengannya, gurunya, itu menjadi syarat di masa itu untuk berfatwa. Kamu ini udah pantas, istilahnya gitu. Kamu sudah pantas untuk menyampaikan ilmu, sudah pantas untuk menjawab pertanyaan. Ini Ats-Tsauri, paling mengetahui halal dan haram di masanya. Kemudian yang selanjutnya Laits ibn Sa'ad. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, kana Laits afqahu min Malik walakin ashabahu lam yakhdimu atau kama qala. Laits ini, Imam Laits di Mesir sebenarnya. Banyak sekali perbedaan pendapat antara Imam Laits dan Imam Malik.
Tapi kalau Imam Laits ini butuh minyak wangi, Imam Malik ngantri minyak wangi, nyuruh muridnya ke sana. Artinya apa? Muamalah tetap terjaga. Tapi kata Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik walakin ashabahu lam yakhdimu au kama qala. Laits ini sebenarnya lebih faqih, lebih berilmu dibanding Imam Malik. Tapi murid-muridnya gak berhikmah, gak membantu menyebarkan pemahamannya sebagaimana Imam Malik. Ya banyak di zaman sekarang. Kiai-kiai di desa-desa, tuan guru itu bahkan siapa istilahnya Gus Baha mungkin ya. Tidak ada live streaming seperti kita sekarang. Tidak ada. Ya, sibuk dengan dakwahnya. Ya, ada mungkin ceramahnya beberapa. Tidak seperti ya sebagian dari kita yang belum mendalami ilmu ini mungkin sibuk dengan ya, tasoddur qablat akhul, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara sebab, di antara adab penuntut ilmu adalah jangan tasoddur qablat akhul, jangan buru-buru maju sebelum dia ahli dalam bidangnya. Minimal ahli dalam satu bidang. Apa bidang kita ahli di situ? Kita fokuskan dengan itu. Kita ada ahli dalam bidang hadis, dengan menyampaikan hadis yang mengetahui hadis ini. Sampaikan apa yang kita ketahui saja. Nah, boleh kita berdakwah sesuai dengan kapasitas diri kita. Ini Laits Ibn Sa'ad adalah salah seorang imam yang diakui keilmuannya, tapi murid-muridnya gak berkhidmah, gak menyebarkan mazhabnya, sehingga pendapat-pendapatnya gak terbukukan menjadi satu buku seperti pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah. Imam Syafi'i menyebutkan al-ilmu yaduru baina thalath. Ilmu ini berputar di antara tiga orang ulama. Jana adalah Malik fil Madinah, wa Sufyan ibn Uyainah, wa Laits. Laits di Mesir, Sufyan ibn Uyainah ada di Mekah. Ya, berputar ilmu itu hanya ada di tiga orang. Artinya pokok-pokok ilmu, orang-orang yang dikenal keilmuan luar biasa ada tiga orang ini. Apa? Sufyan ibn Uyainah, Al-Laits, dan siapa udah? Malik. Imam Malik fil Madinah, wa Sufyan ibn Uyainah fi Makkah, wa Laits fi Misr. Laits di Mesir. Apa? Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Masih kecepatan ucapannya. Masih kecepatan. Kalau sudah dibilang sudah, jadi bisa dilanjutkan. Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah Ishaq ibn Rahuye atau Ishaq ibn Rahawi. Ya, beliau disebut oleh Imam Ahmad, la a'lamu mislahu nadhir. Aku tidak tahu ada orang yang semisalnya. Artinya keilmuannya, pemahamannya, keahliannya semisal beliau, Ishaq ibn Rahawi atau Rahuye. Sudah. Kemudian Abu Thawr yang selanjutnya, ya, mazhabnya ini tidak berkembang, hanya sampai tahun 300 Hijriah saja. Ya, beliau wafat di tahun 246. Hanya 50 tahun sekian mazhabnya, ya, pengikutnya berusaha menyebarkan ilmunya. Sudah. Kemudian yang terakhir Ibn Jarir At-Tabari. Beliau adalah pakar tafsir, luar biasa tafsirnya, tafsir At-Tabari.
Ya, beliau wafat tahun 300-an Hijriah dan madhabnya itu hanya sampai tahun 400 Hijriah, 400-an Hijriah saja. Setelah itu tidak ada yang menyebarkan. Sudah? Ya. Ibn Jarir ini belajar kedua madhab. Belajar ke pengikutnya Imam Syafi'i dan belajar ke pengikutnya Imam Malik. Sehingga pengikut Imam Malik mengatakan Ibn Jarir adalah orang yang bermadhab Syafi'i karena ilmunya luar biasa. Ya, saling ditarik antara yang satu pengikut bilang, oh ini saya, yang ikut saya. Ya. Ini murid saya. Seperti sekarang mungkin ibu-ibu kalau anaknya pintar, oh anaknya saya. Kalau nakal anak bapaknya. Ya, tapi kalau pintar rebutan. Ya. Ibn Jarir demikian. Kata Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah, beliau adalah ulama madhab Syafi'i. Kata Qadiyat dalam madariknya mengatakan beliau adalah ulama madhab Maliki. Ini sebenarnya masih banyak, subhanallah. Mau dilanjut atau bagaimana? Sampun sudah panas begini. Full tank. Ya, kita di zaman sekarang biasa belajar ringkasan, jadi dapatnya yang ringkas-ringkas terus. Ya, demikian. Silahkan.